Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi adik-adik, selamat duduk. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Masih semangat? Makasih Ibu. Kalau masih semangat berarti kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya semangat pagi. Ya sekali lagi selamat pagi adik-adik. Semangat pagi. Mantul, mantap betul ya kalian bertiga ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ingin minta tolong satu orang untuk bikin pelajaran pagi ya. Ibu guru dan teman-teman, mari kita menyiapkan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya sudah berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau cek kalian dulu ya. Benedikta kalian? Hadir Ibu. Yohana Kotek? Hadir Ibu. Maria Sogen? Hadir Ibu. Oke. Kompak ya kalian bertiga. Harus begini terus setiap minggu ya supaya jangan ketinggalan pelajaran. Ibu. Jadi hari ini kita masih bahas materi pokok tentang gerak lurus. Minggu lalu kita belajar tentang apa? GLB dan GLB. GLB itu sudah bahas di sini definisi dan juga kalian sudah kerjakan contoh soal GLB dan GLB. Jadi masih ada ingat toh definisi dari GLB dan GLB? Masih berarti yang tahu mana? Ya, kalian? GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan konstan, sedangkan GLBB adalah gerak lurus dengan kecepatan konstan. Bagaimana yang lain? Setuju. Ya, betul sekali memang. Itu kan menurut kalian. Oke, ini sudah siapkan PPT di sini. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang GLB dan GLBB. Tapi terkhusus di GLBB yang kita bahas minggu lalu itu adalah pada arah sumbu X, yakni GLBB dalam gerak horizontal. Jadi kita kenal ada yang dipercepat dan juga ada yang diperlambat. Nah, yang dipercepat dan diperlambat itu ditandai dengan nilai A-nya, percepatannya. Kalau dipercepat A-nya bernilai positif. Kalau diperlambat berarti A-nya nilai negatif. Jadi untuk GLBB itu kita selalu bermain-main di tiga rumus yang harus kalian selalu ingat. Itu adalah VT sama dengan V0 tambah AT dan S itu sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, ini tiga persamaan dalam GLBB yang akan kita main-main dengan tiga persamaan ini yang harus kalian ingat. Oke? Ini kalau dalam arah sumbu X atau gerak horizontal. Nah, hari ini kita akan belajar GLBB pada arah sumbu Y, yakni yang gerak vertikal. Dan gerak vertikal pada sumbu Y ini bagi lagi menjadi tiga, yakni gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Oke. Untuk kira-kira menurut bahas tentang gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, kalian sudah punya bayangan belum dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah? Sudah pernah bayangkan? Iya, memang karena gerak ini sering dan selalu kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Nah, contohnya gimana? Contohnya Ibu sudah kasih ini gambarnya. Nah, perhatikan ketiga gambar itu. Nah, dari ketiga gambar ini, mana nih yang menunjukkan gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah? Yang tahu coba mana? Ya, sekalian lagi. Ya, silakan deh. Kalau menurut saya, gerak
gerak vertikal ke atas ditujukan dari gambar A, gerak vertikal jatuh bebas itu ditujukan pada gambar B, dan sedangkan yang gambar C merupakan gerak vertikal ke bawah. Yang lain sama atau pendapatnya yang beda? Sama. Sama. Memang betul karena jawabannya. Itu tangan untuk kalian. Baik adik-adik, itu contoh penerapan ketiga kasus dari GLBB pada arah vertikal, yakni gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yakni kalian setelah belajar, berdiskusi dan ingin menjelaskan materinya, kalian bisa menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Daripada ibu umumnya terlalu panjang, kalau disingkat saja, gerak vertikal ke atas itu biasa disingkat GVA, gerak vertikal ke bawah itu GVB, dan gerak jatuh bebas itu GJB. Nah, ya sedikit ya, daripada omongnya terlalu panjang. Itu jadi. Dan tujuan kedua itu kalian bisa menganalisis besaran-besaran fisis pada GJB. Setelah mengetahui besaran-besaran fisika, rumus-rumus apa saja yang ada dalam ketiga kasus ini, tiga materi ini, kalian bisa memecahkan permasalahan atau mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan itu. Dan juga kalian bisa merangkum contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, ibu sudah siapkan LKPD tempat kerja kalian di sini. LKPD kalian di sini. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok, jadi tolong atur posisi duduk berkelompok ya. Ibu punya contoh kasus ini yang akan kalian pecahkan juga di dalam LKPD kalian. Jadi kita lihat dulu. Nah, kasus tersebut, rumus fisika apa yang harus kalian gunakan dalam kasus ini? Apakah vertikal ke atas, atau vertikal ke bawah, atau vertikal bebas? Gerak jatuh bebas ya kalian. Oke, betul sekali, tepat itu rumusan masalahnya. Jadi untuk kalian supaya tahu jawaban dari rumusan masalah tersebut, silakan kerjakan RKPD kalian dalam waktu 40 menit. Kerjakan bersama-sama ya. Terus ini ya. Tulis saya dulu. Helen, Diana. Nanti ini ada bagian yang rumpang, langsung aja diisi, langsung diisi di sini. Kalian bisa gunakan semua sumber dari internet, buku pelajaran untuk jawabannya. Isi langsung ya. Saya. Jadi sekarang kita sama-sama lihat hasil dari LKPD kalian. Kan di situ ibu
ada beberapa bagian yang melengkapi bagian rumpang dan juga ada contoh soal yang harus kalian kerjakan di situ. Nah, untuk yang bagian rumpang kita sama-sama lihat nanti yang kalau ada persamaan kalian itu salah satu untuk tulis di papan dan juga untuk mengerjakan soalnya juga salah satu tolong tulis di papannya. Oke, kalian berikan siap ya. Untuk yang pertama, ketika buat kelapa telah jatuh sendiri dari tangkanya dapat kita anggap kelapa mengalami gerak Jatuh bebas. jatuh bebas. Oke, tepat sekali. Kelapa jatuh bebas dari tangkanya karena kelapa lepas dari tangkanya dari keadaan diam. V0 sama dengan 0. Iya. Kenapa V0 sama dengan 0? Karena keadaan diam. Keadaan diam berarti kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Dan ditarik ke bawah oleh gaya Gravitasi. Iya, gaya gravitasi pada yang bekerja pada kelapa yang arahnya ke bawah. Jika hambatan udara diabaikan selama jatuhnya dari keadaan diam, kelapa mengalami percepatan tetap yang disebut percepatan Gravitasi. ya, karena dipengaruhi oleh gaya Gravitasi. Jadi gerak jatuh bebas dapat didefinisikan sebagai Gerak jatuh bebas dapat didefinisikan sebagai gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal dan geraknya hanya dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi. Iya, tepat sekali. Kita lanjut. Karena dalam gerak jatuh bebas percepatan benda tetap yaitu percepatan gravitasi, maka gerak jatuh bebas termasuk dalam gerak lurus Berubah beraturan atau GLBB dipercepat. Iya, dipercepat. Nah, persamaan gerak jatuh bebas memenuhi persamaan gerak lurus beraturan. Nah, dengan mensubstitusikan kecepatan awal dalam GJB bernilai 0 atau V0 sama dengan 0. Nah, percepatannya apa? Gravitasi. Jadi percepatannya adalah percepatan gravitasi. Jadi di persamaan GLBB yang gerak horizontal ini, percepatan A di sini diganti menjadi percepatan gravitasi yang disimbolkan dengan G. A sama dengan G. GLBB vertikal. Yang pertama adalah GJB. A sama dengan G. Jarak sama dengan ketinggian. Jadi kalau di horizontal jarak itu S, lambang dengan S. Tapi kalau di vertikal kita lambangkan dengan Y. Y atau juga H. H itu dari bahasa Inggris height, yang artinya ketinggian. Jadi S itu sama dengan Y sama dengan H. Berdasarkan pada ketiga persamaan di atas, maka persamaan gerak jatuh bebas dapat dituliskan. Jadi tiga persamaan yang dimaksud adalah ketiga persamaan ini. Pada GLBB yang horizontal. VT ini adalah kecepatan pada waktu T. Itu sama dengan V0 tambah AT. V0 itu kecepatan awal, A itu kecepatan, D itu waktu. S ini jarak, dengan menentukan jarak itu V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, VT kuadrat sama V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, persamaannya sama di GLBB gerak jatuh bebas. Cuma apa ciri khasnya, yakni V0 nya itu bernilai 0. Jadi V0 itu sama dengan 0. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan ini, V0 nya sama dengan 0. Maka yang tersisa adalah apa? Itu tolong di salah satu dari kalian itu maju dan tulis di papan. Karena itu juga termasuk yang merupakan jadi gampang kan Vera dan Ria, maaf ya,
ada ganti ya. Tinggal kalian masukkan nilai fenomnya 0, A dengan G, dan S dengan H. Terima kasih ya nak. Jadi kalian sebenarnya mengerti kan bagaimana bisa dapat ini? Karena P0-nya kan 0. Jadi tidak perlu dituliskan kalau 0, tidak ada nilai. Nah, tinggal maka tersisa persamaan ini nih, yang bagian ini saja Pak, yang bagian ini saja. Nah, persamaan yang bagian ini tinggal diganti, A-nya diganti dengan G dan S-nya diganti dengan Y atau H. Ini bisa kan kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan disinikan Y lalu disini juga Y. Nah, ini awalnya itu dari VT kuadrat sama dengan 2AS. Ya, S-nya diganti dengan Y, 2AS. Nah, untuk dapat VT maka tinggal diakarkan akar 2AS. Mengerti kan? Dan ini tiga persamaan penting dalam GJB. Nah, lanjut. Bila benda bergerak vertikal ke atas, maka tanda plus pada persamaan GJB menjadi minus. Sekarang kembali tentang GVA. Nah, GVA vertikal ke atas. Jadi persamaan maaf, di sini Ibu lupa bahwa di sini adalah plus minus. Jadi bukan hanya plus ya. Kenapa Ibu bilang plus minus? Karena apa? Karena di horizontal juga ada ya tadi yang bersifat dipercepat, diperlambat. Dipercepat kalau A-nya bernilai positif, diperlambat kalau A-nya bernilai negatif. Nah, makanya persamaannya akan berubah sesuai dengan A tadi. Maka ini bukan plus minus. Kalau diperlambat dia kurang, kalau dipercepat dia tetap positif. Maka di GPA ini gerak vertikal ke atas. Kita melihat contohnya, kita melihat bola ke atas, bola ke atas. Berarti gerakan lama-lama ke atas makin lambat. Jadi percepatannya itu akan diperlambat. Maka apa tandanya? Percepatannya adalah tandanya minus. Nah, percepatannya apa? Percepatannya sama ya, percepatan gravitasi. Nah, itu sudah dijelaskan. Hal ini dikarenakan arah gerak benda berlawanan dengan arah percepatan gravitasi. Nah, arah percepatan gravitasi itu arahnya kemana? Ke bawah kan? Ini arahnya ke atas, berlawanan, makanya tandanya negatif. Selain itu, kecepatan awal benda bergerak vertikal ke atas tidak sama dengan 0. V0 sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi salah satu orang bisa tulis persamaan inti dari GVA. Ayo dari tulis kan sudah dikerjakan. Ya. Ayo sepatunya. Yang menulis sesuai dengan persamaannya sama saja dengan dia ini, tapi ada yang dengan Y, ya, percepatan gravitasi. Tandanya jadi negatif karena dia berlawanan dengan percepatan gravitasi. Nah, di GVA ini adik-adik ada yang spesial, ada yang menarik ke sini. Apa? Yakni kalau adik-adik melempar bola ke atas, melempar bola ke atas. Umpama saja punya salah satu punyanya deh. Nah, melempar bola seperti ini, melempar tangan ke atas. Suatu saat dia semakin lama semakin naik, semakin lambat kan. Nah, pada suatu titik, yakni pada puncaknya itu, kecepatannya itu akan bernilai 0.
Jadi V pada puncak itu sama dengan 0. V pada puncak itu sama dengan 0. Sehingga atau V pada puncak atau V pada T max titik puncak itu sama dengan 0. Jadi untuk kita dapat persamaan ketinggian maksimum itu kita bisa dapatkan dari persamaan ini aja. Jadi VT-nya ini kan V pada titik puncak kan 0. Jadi kita kasih masuk aja di sini. 0 sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Berarti 2GH tidak luas. 2GH sama dengan V0 kuadrat. Berarti H sama dengan puncak. Untuk H max-nya. V pada titik puncak itu kan sama dengan titik puncak ini T max loh. Berarti H max itu berarti H ketinggian maksimal pada puncaknya sampai puncaknya itu kan. Berarti kita bisa dapat dengan V max sama dengan V0 kuadrat per 2G. V0 kuadrat per 2G. Ini salah satu persamaan juga penting dari GVA. Nah, kalau titik puncaknya kita dapat dari mana? Untuk waktu untuk mencapai titik puncak. Itu kita pakai persamaan ini ya kan. Kan ada waktunya. Kita cari yang persamaan yang ada T-nya. Ada VT dan T. Ini ada H. Makanya kita pakai persamaan ini, persamaan yang 3 ini untuk mencari H max. Kita pakai persamaan yang 1 untuk mencari T max atau T puncak. Kita dapat dari VT-nya kan tadi pada saat puncak dia ada bernilai 0. Berarti kita taruh 0 sama dengan V0 kurang G kali T. Maka GT tidak luas kasih tetap V0. Maka T puncak sama dengan V0 per G. Oke, ini kayaknya kita ini kita pakai Y ya, supaya sama dengan itu ya. Nah, ini kita pakai Y, kita pakai Y, ini kita pakai Y juga. Oke adik-adik, sudah konsep pentingnya. Kalau ini GVB itu gampang saja adik-adik. GVB gerak vertikal ke bawah itu tidak terlalu jauh berbeda dengan gerak jatuh bebas. Yang membedakan dia dengan gerak jatuh bebas yakni kalau gerak jatuh bebas itu kecepatan awalnya sama dengan 0. Kalau GVB kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Jadi V0 tidak sama dengan 0. Ini kalau GCB itu biasa dalam soal-soal itu bilang kata kerjanya itu dijatuhkan. Nah kalau GVB itu kata kerjanya dilemparkan. Bedakan itu. Persamaannya bagaimana kak? Persamaannya sama seperti GLBB ini, tinggal A diganti dengan Y, S diganti dengan Y. Nanti nilainya apa? Bagaimana kak nilainya? Maksudnya tandanya adalah tanda positif. Karena apa? Karena dia vertikal ke bawah sesuai dengan percepatan gravitasi. Oke sudah. Sekarang ada soal yang harus kalian kerjakan juga dari KPD. Jadi satu orang untuk kerjakan di papan. Yang nomor 2 aja. Yang nomor 1. Ini bisa saya cepat. Yang nomor 1 itu, yang ini loh, ini kasusnya ini. Setelah kalian cermati dan pelajari, ini kita selesaikan pakai apa? Gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, atau gerak jatuh bebas ini? Gerak jatuh bebas. Oke, jadi selesaikan berdasarkan gerak jatuh bebas. Ya, soal kata apa nih? Ada maksudnya aja ya.
hanya ditanyakan. Kalian sama-sama ya adik-adik. Jadi dari kasus ini yang kita ketahui apa saja? Ayo, perhatikan sini. Yang kita ketahui apa saja? Ada T waktunya. Hasil ukur stopwatch. Waktu yang kita dapat dari hasil ukur stopwatch yang menunjukkan 3 sekon. Dan diketahui juga ada keterangan di sini percepatan gravitasi kita pakai 10 meter per second kuadrat. Jadi kan nilai gravitasi G itu sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang tapi karena di kasus ini kita sudah dikasih tahu kalau kita pakai G yang 10, maka kita pakai yang 10 meter per second kuadrat. Nah ditanya apa? Ketinggian gedung, yang bersesuaian itu. Nah, jadi yang ditanya adalah Y-nya, Y atau H. Kita pakai gerak jatuh bebas, bersama gerak jatuh bebas. Karena apa? Karena itu di gambar itu Andi melepaskan sebuah bola dari atas musuh. Melepaskan berarti dijatuhkan. Itu kata-kata kerja seperti itu yang menunjukkan gerak jatuh bebas. Nah, di gerak jatuh bebas kalau ditanya Y atau ketinggian, maka kita pakai rumus Y sama dengan setengah GT kuadrat. Kita masukkan deh yang diketahui Y-nya 10, Y-nya 3 second. Jangan lupa kuadrat di sini ya sayang. Hasilnya 5 kali 9 kan? 3 kuadrat kan 9. 9 ini kan? Ini 5 kali 5 kali 9 45 meter. Jadi adik-adik itulah salah satu aplikasi dari gerak jatuh bebas ini. Kita bisa mengukur tinggi gedung dengan cara seperti itu. Pakai rumus dari gerak jatuh bebas. Nah, untuk mind map-nya coba tata pikirannya salah seorang bisa tunjukkan di papan bawah dua hasilnya aja. Bawah ini sama ini juga boleh. Coba ini lihat. Dekat aja sini. Iya, bagus sekali ya, kreatif sekali adik-adik. Dengan warna-warninya. Ini GRBB dibagi sumbu X, sumbu Y, sumbu X ada yang dipercepat. Tapi yang perlu ditekankan sini jangan sampai lupa dengan satuan. Ini tadi ada kesalahan sedikit. Dan juga kita masuk ke kesimpulan ya adik-adik. Kesimpulan hari ini yakni tentang GRBB pada arah sumbu vertikal. Pada arah sumbu vertikal ada apa saja yang kita kenal, gerak apa saja? Vertikal ke atas, vertikal jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Nah, apa yang membedakan antara GVB, gerak vertikal ke bawah, dan GJB, gerak jatuh bebas? Kalau GVB kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Kalau GJB kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, ini persamaan-persamaan yang perlu kalian ingat, ya, perlu kalian ingat untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pada GVA, GVB, dan GJB. Nanti ada PR bisa siapkan, nanti ibu kirimkan di grup WA, kalian kerjakan saja di sana. Nanti kirimkan ke email ibu ya. Oke Bu. Baik, terima kasih untuk bersama kalian, bersama kawan-kawan luar biasa. Tentang belum? Berarti dengan
berakhirnya pertemuan kita kali ini. Berarti selesai sudah materi pokok tegak lurus. Minggu depan siapkan diri kalian untuk ulangan. Ulangan dari awal dari materi perpindahan, jarak, kecepatan kelajuan. Kemarin minggu lalu tentang GLB dan GLBB untuk horizontal. Hari ini GLBB pada arah vertikal. Oke, semuanya kita jadikan ulangan. Oke, terima kasih, siapkan semuanya dan setelah itu kita dalam gerakan Kembali lagi ke berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik-adik. Masih ada les ya? Masih Bu. Masih Bu. Belajar apa? Kimia. Kimia. Wah, IPA semua ya? Ya, Bu. Sudah, terima kasih banyak ya Ibu. Siap,